Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berita pagi, berita pagi. Kurangnya minat literasi. Sekarang kan anak-anak itu gadget semua. Meski berapa jam lah kita menyempatkan anak-anak untuk membaca buku. Yang kita hadapi saat ini, manusia, 80% penyebab kebakaran itu manusia. Selebihnya bencana alam. Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti berita pagi Sabtu 14 September. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Pasangan suami istri Desa Basoka, Rubaru, Sumeneb merubah teras rumahnya menjadi taman baca. Tindakan sosial dilakukan karena keprihatinan melihat banyak anak yang mulai kecanduan gawai atau bermain ponsel. Supriyadi melaporkan. Prihatin melihat banyak anak yang mulai kecanduan gawai atau bermain ponsel. Mahfud Riyadi dan istri warga Desa Basoka, Kecamatan Ruberu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur merubah teras rumahnya menjadi taman baca. Tidak hanya menyediakan buku-buku bacaan, taman baca yang diberi nama Taman Baca Masyarakat TBM Al-Masturia tersebut juga memberikan bimbingan belajar bagi anak sekitar. Mahfud mengatakan dirinya bersama istri mendirikan TBM Al-Masturia sejak akhir tahun 2021 lalu. Awalnya taman bacanya itu hanya memiliki sekitar 18 buku bacaan, namun sekarang koleksi buku sudah 1.000 lebih. Diungkapkan di tengah perkembangan teknologi menarik minat baca buku kepada anak memang tidak mudah dan itu membutuhkan proses serta pendekatan. Dengan latar belakang sebagai pegiat literasi dan sang istri seorang guru, upaya membangun minat baca anak terus dilakukan termasuk menambah koleksi buku bacaan. Kurangnya minat literasi, Mas. Sekarang kan anak-anak itu gadget semua, Mas, gitu. Meski berapa jam lah kita menyempatkan anak-anak untuk membaca buku. Itu. Jadi kita dalam pikirannya saya mau membangun minat baca itu, Mas. 2 tahun lebih berjalan, antusias anak-anak untuk membaca buku mulai meningkat. Bahkan sekarang TBM Al-Masturia sudah rutin digunakan sebagai tempat belajar oleh sekitar 45 anak. Selain terus mengembangkan keberadaan TBM Al-Masturia, Mahfud bersama istri juga memiliki harapan besar lain dalam memperluas aksi sosialnya ini. Keduanya ingin memiliki perpustakaan keliling agar bisa mencakup banyak wilayah. Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Pamekasan Ahmad Saifuddin menyatakan bahwa menggali data informasi perpustakaan masih penting meski memasuki era digitalisasi. Purnama Iswantoro melaporkan. Setiap tanggal 14 September diperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Peringatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih rutin mengunjungi perpustakaan dan meningkatkan minat baca mereka. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan Ahmad Saifuddin menjelaskan, perpustakaan merupakan sumber referensi dan data yang valid. Meski saat ini sudah bisa diakses melalui internet, namun terkadang tidak terverifikasi dengan baik. Tentunya kan kita harus punya kita butuh informasi yang akurat, yang valid. Tentunya di perpustakaan itulah tempat di mana informasi dan data itu tersaji gitu ya. Walaupun sekarang akses untuk informasi bisa dilakukan ke digitalisasi ya gitu ya. Tapi itu kan tidak terverifikasi dengan baik. Kalau data atau informasi yang di perpustakaan pastinya sudah terverifikasi dengan baik.
Lanjut Ahmad menyampaikan, ke depan pihaknya merencanakan beberapa inovasi untuk meningkatkan pengunjung perpustakaan dan minat baca masyarakat. Di antaranya, menyediakan minuman dan makanan ringan gratis atau pemberian hadiah melalui perpustakaan keliling. Kemudian, pihaknya akan mengintervensi perpustakaan desa dan sekolah agar suasananya lebih menarik dan menyenangkan, khususnya bagi anak-anak. Pihaknya juga ingin memodifikasi kontainer menjadi pojok baca di tempat-tempat umum. Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan pelayanan berbasis digitalisasi agar pengunjung bisa mengakses bahan bacaan yang dibutuhkan dari perpustakaan nasional atau daerah lain. Purnama Iswantoro melaporkan. Berikut komentar harapan masyarakat tentang Hari Kunjung Perpustakaan. Menurut saya, dengan perkembangan teknologi memang tidak bisa dihindari ketertarikan anak terhadap gawai. Tentu ini harus diperhatikan, terutama agar anak diarahkan juga untuk tertarik membaca buku. Selain itu, perpustakaan ini juga harus bisa memberikan daya tariknya. Hari kunjung perpustakaan kalau menurut saya kalau bisa jangan hanya berupa seremonial saja, tapi bagaimana bisa meningkatkan minat baca masyarakat. Karena literasi itu penting, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda. Mengkampanyekan budaya membaca momentum Hari Kunjung Perpustakaan menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi, ditulis dan dibacakan Faisal Warid. Selamat pagi pendengar, setiap tanggal 14 September diperingati sebagai Hari Kunjungan Perpustakaan. Salah satu hari penting nasional untuk memacu kebiasaan berkunjung ke perpustakaan sekaligus meningkatkan minat baca. Tujuannya adalah untuk memperkuat budaya membaca di kalangan masyarakat. Orang bijak bilang, membaca buku adalah jendela peradaban sekaligus membuka wawasan. Bahkan dalam kitab suci Al-Quran ayat pertama diturunkan adalah menganjurkan kita untuk membaca. Iqra, bacalah ayat 1 dalam surat Al-Alaq. Betapa sangat penting membaca dan membudayakannya dalam kesehari-harian kita. Masalahnya sejauh ini minat membaca buku kita di Indonesia masih amat sangat rendah. Indeks minat baca masyarakat Indonesia sebagaimana yang disebut UNESCO hanya di angka 0,001% atau cuma 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Kemenkominfo juga dalam laman resminya pernah merilis hasil riset. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Di bawah Thailand dengan peringkat 59 dan di atas Botswana 61. Fakta lainnya dalam rilis Kemenkominfo pula. Meski minat baca rendah, masyarakat kita bisa menatap gadget lebih 9 jam sehari. Kita malas membaca tapi cerewet bermedia sosial atau medsos. Sungguh siapapun khususnya yang peduli terhadap pembangunan sumber daya manusia SDM Indonesia patut risau dengan realitas rendahnya minat baca. Sebab sekarang sungguh jarang kita temukan pelajar yang gemar membaca, mengisi ruang waktu yang luang untuk membaca. Sebaliknya kebanyakan memilih bermain game atau jalan-jalan, bahkan lebih suka berselancar di dunia maya, baik WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya daripada membaca artikel. Padahal di era milenial dan kecanggihan teknologi sekarang ini tidak susah lagi untuk mendapatkan akses literasi. Kondisi jarak yang jauh dari perpustakaan daerah seperti di wilayah pelosok desa dan kepulauan, kebutuhan akan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mudah dijangkau dengan sistem digital. Namun kemudahan untuk mendapatkan sarana dan fasilitas membaca justru tidak berbanding lurus dengan minat dan antusias masyarakat dalam membaca. Untuk itu, momentum Hari Kunjung Perpustakaan tahun ini harus dijadikan momentum untuk menggairahkan kembali kampanye gerakan membaca di tengah merosotnya minat membaca. Selain Hari Kunjung Perpustakaan hari ini, setiap 23 April kita peringati Hari Buku Internasional dan setiap 12 Mei Hari Buku Nasional, sekaligus lahirnya Perpustakaan Nasional. Momentum-momentum hari penting ini sudah seharusnya dapat menjadi pemacu gerakan budaya literasi. Tidak hanya di lingkungan sekolah saja,
tapi di lingkungan keluarga bahkan dalam berorganisasi dan kemasyarakatan. Caranya dengan dimulai dari kita sendiri untuk aksi, menanamkan budaya membaca buku kepada diri sendiri, menyebarkan virus positif membaca itu kepada lingkungan sekitar kita, dari lingkup paling kecil, keluarga, khususnya anak-anak kita. Sekian komentar, selamat pagi. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI. RRI, kanal pemilih cerdas. Bawaslu Sampang membuka pendaftaran pengawas TPS untuk pemilihan kepala daerah serentak. Berikut laporan Hairul Umam. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sampang membuka pendaftaran pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS untuk pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Sampang, Mat Sodik mengatakan pihaknya telah menerima petunjuk teknis untuk membuka pendaftaran PTPS yang dimulai 12 hingga 28 September 2024. Pengumuman perpanjangan 29 September hingga 1 Oktober 2024. Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan 1 hingga 10 Oktober. Ditegaskannya bahwa para pendaftar diharapkan dapat mempunyai prinsip menjaga netralitas dalam Pilkada 2024. Untuk pendaftaran mulai hari ini tanggal 12 sampai tanggal 28 September tahun 2024. 12 sampai tanggal 28 September tahun 2024 ini merupakan pendaftaran dan penerimaan berkas gelombang pertama. Sampai tanggal 28 September tahun 2024 ini juga penelitian kelengkapan berkas pendaftaran. Tanggal 29 September sampai tanggal 1 Oktober ini pengumuman perpanjangan. Nanti ada pendaftar tidak memenuhi kebutuhan, maka dilakukan perpanjangan di tanggal 29 sampai 1 Oktober. Dijelaskannya untuk menjadi pengawas TPS harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya warga negara Indonesia berusia paling rendah 21 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawas pemilu, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat yang berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membuktikan dengan KTP serta mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan. Bawaslu Sumeneb membuka pendaftaran rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara PTPS untuk Pilkada Serentak. Dibuka 12 hingga 28 September melalui pengawas kecamatan. Anggota Bawaslu Sumeneb Muarif menjelaskan PTPS yang direkrut bertugas di lingkup wilayah TPS jumlahnya sebanyak 1.971, meliputi 1.967 TPS reguler, 4 TPS lokasi khusus di rutan atau lapas. Bawaslu telah mengumumkan pendaftaran beserta tahapan ketentuan, yakni calon PTPS diantaranya diisyaratkan minimal usianya 21 tahun saat mendaftar, bukan kader atau pengurus parpol dan tidak pernah dipidana. Selain itu wajib diikutsertakan keterangan sehat berdomisili di kecamatan setempat. Baik pendengar, Bawaslu Sampang siap berikan sanksi pada ASN bila tidak menjaga netralitas dalam pilkada. Hal itu tidak hanya itu, aparat Polri, TNI dan akan tetap diawasi agar netral, tidak menyalahi aturan yang berlaku. Ketua Bawaslu Sampang Muhali menjelaskan salah satu isu krusial di tahun ini adalah netralitas. Oleh karenanya Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara bertugas melakukan pengawasan dan pihaknya mengharapkan ASN tetap netral, profesional demi pemilu berkualitas. Kami sudah melakukan sosialisasi baik kepada TNI maupun ke Polri untuk sama-sama menjaga, terus kemudian untuk sama-sama netral dalam pemilihan yang akan datang ini, terutama kepada ASN.
ASN ini kami kebetulan kemarin ada inspektorat ke kantor. Betul. Koordinasi dengan aturan-aturan sanksi-sanksi ASN yang tidak netral, maka kami sepakat untuk melakukan diskusi bersama jika ada satu pelanggaran. Sekda Sampang Yuliadi menekankan ASN merupakan pilar penting menjaga demokrasi. Maka dirinya mengingatkan pelanggaran terhadap netralitas akan dikenakan sanksi tegas administratif maupun pidana, terutama setelah penetapan calon dalam pilkada. Daerah memilih. Daerah memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI. RRI, kanal pemilih cerdas. Realisasi bantuan air bersih di Sampang capai 75%. Informasinya disampaikan Alvin Wairi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang memastikan telah menyalurkan air bersih ke beberapa daerah yang telah mengalami kekeringan. Pendistribusian bantuan air bersih sendiri sudah dimulai sejak 27 Agustus 2024. Kepala Pelaksana BPBD setempat Chandra Romadani Amin memperkirakan 75% wilayah kekeringan yang telah mendapat bantuan air bersih. Desa yang mengalami kekeringan kritis menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih tersebut. Dia optimis realisasi bantuan segera mencapai 100% pada 120 desa terdampak kekeringan. Ini rata-rata sudah tersebar, cuma kita akan berulang kali gitu. Jadi tidak hanya satu berkelanjutan kali, ya Pak Chandra? Ya berkelanjutan gitu. Oke. Jadi tetap sampai akhir Oktober kalau dari perhitungan BMKG. Ini untuk saat ini sudah, karena mulainya sejak tanggal 27 ini sekitar 75%. Setiap desa akan menerima kuota 5 tangki air yang didistribusikan secara bertahap. Diharapkan masyarakat bisa menggunakan bantuan tersebut secara efisien. Masyarakat di Bangkalan selain mengalami krisis air bersih yang terjadi di sejumlah titik wilayah desa, juga dialami para petani yang memiliki hewan peliharaan mulai kesulitan mendapat rumput hijau. Informasinya disampaikan oleh Miftahul Umar. Cukup kesulitan sih sebenarnya karena kondisi di ladang sudah kehabisan stok. Para petani yang memiliki hewan peliharaan seperti sapi dan kambing di Kabupaten Bangkalan mulai dilanda keresahan karena sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan rumput hijau. Salah seorang peternak kambing tradisional asal Kecamatan Galis, Bangkalan, Syahril kepada RRI Jumat 13 September 2024 mengatakan, keresahan peternak sapi dan kambing khususnya di wilayah Kecamatan Galis yang rata-rata lahan pertaniannya tak ada hujan selalu dialami setiap musim kemarau tiba. Hewan ternaknya terpaksa diberikan pakan rumput kering dan sesekali untuk mendapatkan rumput hijau terpaksa harus membelinya. Cukup kesulitan sih sebenarnya karena kondisi di ladang sudah kehabisan stok. Ya alhamdulillah sih kita masih nimbun sedikit tapi harus cari-cari kemana-mana Pak. Masih tersedia, cuma agak kering, kesulitan. Hal senada juga disampaikan salah seorang petani asal warga Kecamatan Geger Bangkalan. Hunawi mengatakan, dirinya bersama petani lainnya ketika musim kemarau tiba sangat kesulitan untuk mendapatkan rumput hijau dan air bersih untuk minum hewan ternaknya. Apalagi kalau yang ini rumput itu sudah mulai mengering, jadi kesulitan juga sekarang Pak. Kan ada 3 ini 2 mau dijual udah. Kenapa? Karena nggak betah di situnya, cari rumputnya, terus airnya. Ia menambahkan untuk menghindari harga jual hewan peliharaannya merugi karena sudah bisa dipastikan pakannya tidak terjamin yang menyebabkan sapi dan kambingnya kurus, sebagian para petani memilih menjualnya. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan. Pesilat di Bangkalan berhasil menyumbangkan medali emas dan perunggu untuk Jawa Timur pada PON 21. Di tahun ini, Familia melaporkan. 3 atlet pencaksilat asal Kabupaten Bangkalan, Sarif Hidayatullah Suhaimi, Nurul Komaria, dan Wijayanti Ratuningrat berhasil menyumbangkan medali emas dan medali perunggu untuk kontingen pencaksilat Jawa Timur pada Pekan Olahraga Nasional PON 2024 di GOR Veteran Kota Medan.
Medali emas diperoleh Syarif Hidayatullah Suhaimi usai mengalahkan atlet tuan rumah Aceh Zaki Fatlur Rahman. Sedangkan medali perunggu diraih pasangan ganda putri Nurul Komaria dan Wijayanti Ratuningrat usai mengalahkan ganda putri asal Sumatera Utara di babak perebutan juara 3. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Bangkalan Edi Kuswanto mengaku senang dan bangga atas prestasi yang dicapai oleh atlet-atlet binanya itu. Menurutnya, torehan prestasi itu sangat luar biasa dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Gimana, kami sangat berterima kasih atas apresiasi yang telah diberi. Apalagi kami putra daerah juga gitu loh, Pak. Sementara itu, Syarif Hidayatullah Suhaimi menuturkan jika persaingan di PON ini sangat ketat, akan tetapi dengan perjuangan yang maksimal, akhirnya dirinya bisa membawa pulang medali emas. Selama masyarakat pencaksilat Kabupaten Bangkalan tentu ini sangat membanggakan, Mbak ya. Sangat membanggakan. Harapan kami, saya selaku Ketua PMKP IPSI Kabupaten Bangkalan, ini menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda untuk bisa terus meniru. Atas torehan medali emas itu, Syarif menerima bonus langsung dari KONI Jawa Timur sebesar 30 juta rupiah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita berita pagi. Produksi RRI Sumeneb. Kritik dan saran bisa melalui telepon 0328 665396 atau email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.